adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan mengadakan kebaktian ibadah online di tanggal 7 November 2021. Sebelum kita akan memulai ibadah kita akan saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Mari adik-adik kita akan menyanyikan lagu pembuka kita dari nyanyian rohani 553 ayat 1, bertemu dalam kasihnya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Sama-sama mengucapkan, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita akan, sebelum kita mendengarkan hukum Taurat yang diambil dari hukum Taurat ke-6, kita akan menyanyikan lagu Gembala Baik Bersulinam Merdu dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1. Hukum Taurat Tuhan bagi kita pada minggu ini diambil dari titah ke-6 dan artinya, titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian firman Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Kita mengucapkannya, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik,
kita akan mengakui dosa kita yang kita perbuat selama seminggu kemarin. Nah, sebelum kita akan mengakui dosa-dosa kita akan menyanyikan lagu Ku Tahu Bapa Peliharaku sambil bangkit berdiri. Marilah kita memohon pengampunan dosa, kita sama-sama berdoa dan mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin, sama-sama kita ucapkan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca untuk epistel kita hari ini yang diambil dari 2 Petrus 3 ayat 1-7, kita akan menyanyikan lagu pujian yang terutama. Epistel pada ibadah kita hari ini diambil dari surat Rasul Petrus yang kedua, pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 7. 2 Petrus 3 ayat 1 sampai ayat 7. Saya membaca ayat yang ganjil, kemudian adik-adik sekolah minggu membaca di ayat genap. Saya akan memulainya. Hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa.
Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakui pengakuan iman kepercayaan kita. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari buku ND nomor 190 ayat 1 dan 3, Asra Pustitutu. Bersama dengan orang-orang Kristen di seluruh dunia, marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sama-sama kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan ada satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Nah, adik-adik, untuk warta sekolah minggu kita hari ini, yang pertama untuk pelayan kita hari ini, untuk MC Bang Basar, untuk keyboardis ada Kak Sarah, dan untuk pembawa firman Tuhan ada Amang Harahap. Kemudian untuk warta sekolah minggu yang kedua, jam pengumpulan aktivitas adik-adik maksimal jam 3 sore. Selain jam 3 sore, mohon maaf adik-adik tidak akan mendapatkan kupon. Kemudian untuk pengumuman kedua, adik-adik melakukan saat teduh selama 1 minggu, dan untuk pengumpulan saat teduhnya bisa dikirim ke grup WhatsApp orang tua. Nah, kemudian untuk yang ketiga, adik-adik mengirimkan video kegiatan Natal melalui link yang sudah di-sharekan oleh guru kelasnya di grup WhatsApp orang tua kelas. Kemudian untuk warta sekolah minggu yang terakhir, petugas doa syafaat di tanggal 14 November itu nanti yang bertugas dari kelas 3-4. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan doa syafaat yang dibawakan oleh teman kita dari kelas 56, Patris Mit Simamora. Horas, Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Hingga pada saat ini Tuhan masih berikan kami napas kehidupan, kesehatan, dan sukacita. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami berdoa kepadamu untuk setiap rencana yang akan kami jalani. Kami juga berdoa untuk gereja kami HKBP, khususnya gereja HKBP Stoyo, dan juga para parhalado, Amang Inang Sintua, Amang Inang Pendeta, serta para staf HKBP Stoyo. Kami juga berdoa untuk pemimpin negara kami beserta jajarannya mampu untuk menjalankan tugasnya sebagai abdi negara
dan mampu memerintah negara ini dengan baik. Dan juga kami berdoa untuk keluarga kami, orang tua kami, kakak dan adik kami, serta kakak dan abang guru sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa di mana kami akan melaksanakan pesta Gotilon dan Parheon. Amin. Kami berharap dan berdoa agar Tuhan Yesus yang datang dan campur tangan supaya acara ini berjalan dengan baik. Kami juga berdoa di mana sebentar lagi kami akan memperingati hari kelahiran-Mu. Datanglah Engkau Tuhan dan hilangkanlah pergumulan sakit penyakit, terutama virus corona yang masih mewabah. Hapuskanlah itu Tuhan dari muka bumi ini, karena kami sangat merindukan berkumpul bersama di gereja-Mu yang kudus bersama para umat-Mu yang lain. Di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mau menyanyikan lagu Bagaikan Bejana Siap Dibentuk. Nah, ini untuk lagu untuk memulai firman Tuhan kita. Mari adik-adik siapkan untuk Alkitabnya, buku tulisnya untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta dan kakak guru kelasnya masing-masing. Mari kita bernyanyi dari Bagaikan Bejana Siap Dibentuk. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Adik-adik sekolah minggu HKBP Sutoyo yang diberkati Tuhan, mari kita perhatikan Alkitab kita, firman Tuhan yang menjadi khotbah dan kebenaran firman-Nya pada hari Minggu ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma. Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat 2. Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat 2. Lembaga Alkitab Indonesia menawarkan judul persembahan yang benar. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian tertulis di dalamnya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan
manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu, adik-adik. Puji Tuhan, kita semua sehat, bukan? Kalau ada yang sakit, ya jangan lupa makan obat dan istirahat. Kurangi main games, ya, jangan main games mulu. Tapi makan obat, istirahat, lalu jangan lupa berdoa. Pasti kesehatan ada bersama dengan kita. Amin. Ya. Adik-adik, dari judul perikop tadi Amang bacakan bahwa dikatakan persembahan yang benar. Kalau dikatakan di sini persembahan yang benar di atas dari tulisan Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 ini, berarti ada persembahan yang tidak benar. Kalau ada yang benar, pasti ada yang tidak benar. Nah, sekarang Paulus menuliskan surat kepada jemaat yang di Roma mengatakan tentang ada persembahan yang benar. Dan kita tidak membahas bagaimana persembahan yang tidak benar. Nah, terlepas dari benar atau tidak benarnya persembahan itu, kita ingin tahu dulu apa yang kita pahami, apa yang kita mengerti, atau apa menurut kita tentang persembahan. Dengan pertanyaan, apakah menurut kamu itu persembahan? Atau apa itu persembahan? Ya, kita sering mendengar kata persembahan. Dan sebentar lagi kita, setelah khotbah ini, kita akan mengumpulkan persembahan. Dan di mana ada ibadah, di situ pasti ada persembahan. Itulah teologi kita. Itulah ajaran dari gereja kita. Di mana ada firman diberitakan, di situ ada persembahan. Nah, Amang sudah buka sedikit ini pengertian tentang persembahan. Ya, persembahan itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kehidupan bagi kita, yang memberikan kesehatan bagi kita, yang memberikan kepintaran kepada kita, yang memberikan waktu kepada kita untuk menjalani hidup ini. Kita bersyukur. Nah, kalau kita diajak bersyukur dan kita bersyukur berterima kasih kepada Tuhan, itu sudah ibadah. Jadi kalau seandainya kita menerima berkat dari orang lain, misal orang tua kita kasih jajan kepada kita, uang jajan. Ini, nah uang jajannya. Sebentar lagi kan kita sudah mulai sekolah ya. Ya, mudah-mudahan nanti tahun depan kita sekolah semua. Nah, sekarang sudah mulai ada sekolah, saya dengar. Lalu orang tua ketika mau belajar, kita mau berangkat sekolah, lalu kita dikasih uang jajan sama mama sama papanya. Ini uang jajannya ya, jangan habisin, tabung sebagian untuk uang Natal misalnya begitu. Dan lalu kita bersyukur, terima kasih Tuhan. Itu ibadah. Segala sesuatu yang kita lakukan karena ucapan syukur, itu adalah ibadah. Dan itu adalah persembahan. Jadi tidak bisa dipisahkan antara ibadah dan ucapan syukur. Bisa saja ucapan syukur itu tidak dengan uang atau materi, bisa dengan yang lain. Karena ibadah itu tidak terbatas pada kita duduk, kita bernyanyi, dan kita berdoa di dalamnya. Bukan hanya itu. Tapi ibadah adalah bagaimana kita mensyukuri atas berkat-berkat Tuhan. Nah, karena kita diajak bersyukur kepadanya, supaya kita ingat kepada Dia. Itulah ibadah kita. Abodah kata dalam bahasa yang lain. Bagaimana kita bisa mengabdi kepada Tuhan, mengingat Tuhan yang telah memberikan kehidupan bagi kita. Jadi ingat, bukan hanya kolekte atau uang saja yang disebut dengan persembahan, tetapi apa yang kita berikan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita ketika kita mengatakan terima kasih Tuhan. Nah, kalau kita menerima yang baik dari Tuhan, apa yang kita berikan kepada Tuhan melalui sesama kita, itu adalah persembahan. Persembahan yang benar menurut firman Tuhan pada minggu ini adalah tubuh. Wah, bagaimana kita diajak untuk mengerti kita harus mempersembahkan tubuh kita. Nah, jadi ingat cerita tentang Ishak yang dikorbankan menjadi persembahan dia.
persembahan Abraham kepada Allah. Disuruh persembahkanlah anakmu Ishak, satu-satunya loh. Dan Ishak itu lahir setelah mereka tua. Ya, ketika orang lain sudah jadi opung-opung, mereka baru terima Ishak anaknya. Tapi Tuhan atau Allah mengatakan kepada Abraham, persembahkan anakmu. Wah, ini kan bagaimana? Apakah seperti itu konsepnya? Tunggu dulu. Jika dikatakan Paulus di sini, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Apa artinya? Menurut kita atau menurut Paulus yang diberikan kepada kita, tubuh yang dimaksud adalah apa yang ada di dalam tubuh kita ini, apa yang ada dalam diri kita ini. Kita manusia itu terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa. Tubuh ini memiliki pikiran, tenaga, hati, perasaan, semangat. Nah, itu ingat, yang namanya tubuh itu memiliki pikiran, hati, semangat, perasaan juga, tenaga juga. Kalau itu tidak ada, itu bukan tubuh namanya. Tapi apa? Mayat, jenazah. Tapi tubuh itu adalah tubuh yang hidup, tubuh yang bisa berkarya, tubuh yang bisa memberikan yang terbaik, yang bisa memikirkan mana yang baik, mana yang tidak baik, yang bisa merenungkan firman Tuhan yang telah dia dengar atau yang telah dia baca. Oleh karena itu, melalui tubuh kita ini yang memiliki banyak potensi ini, kita bisa melakukan apa saja, termasuk juga yang tidak baik. Tetapi dikatakan di sini bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, itu berarti kita memberikan yang terbaik. Makanya rawatlah tubuhmu, ya, jaga kesehatanmu, jaga pikiranmu, jaga emosimu, supaya kita bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ingat ada pepatah, kalau di sekolah SD itu ada itu ya, atau SMP juga, mens sana in corpore sana. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat juga. Nah, oleh karena itu tubuh ini bisa membuat orang senang. Nah, artinya apa? Dengan pikiran kita yang melekat dalam diri kita, dalam tubuh kita, kita bisa membuat orang memiliki semangat dan memotivasi mereka. Kita memakai mulut kita untuk menghibur orang yang sedih. Kita bisa memakai tangan kita untuk dilipat dan berdoa kepada Tuhan untuk mendoakan orang lain. Dengan pikiran kita, kita bisa memikirkan dan merencanakan apa yang bisa kita lakukan bagi orang lain dan untuk Tuhan. Dan itu semua tergantung pada pikiran dan hati kita. Kalau kita tidak menjaga pikiran kita, maka iblis akan merajai dia atau menguasai dia, dan dia bisa melakukan banyak hal yang tidak baik, yang tidak seturut dengan kehendak Allah. Itu sebabnya dikatakan persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang hidup itu yang berkarya, yang bergerak, yang memberikan yang terbaik, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Oleh karena itu jangan pakai pikiranmu, semangatmu, emosimu, dan semua yang ada dalam hidupmu, dalam tubuhmu itu untuk yang tidak baik. Nah, apa yang kita berikan sebagai persembahan kita? Perbuatan yang baik. Itu adalah persembahan kita. Membantu orang tua, membantu adik kakak kita. Seperti tadi Kak Basar mewartakan nanti sampai jam 3. Jam 3 sore 00 sudah selesai. Jangan jam 3 baru dikirim. Ntar lemot dia bagaimana? Habis pula paketnya, gak nyampe-nyampe. Gak dapat stiker, gak dapat apa namanya itu? Apa? Kupon, kan gak dapat kupon. Waduh, sial banget. Padahal jam 3 sudah di-close. Nah, ini pemberitahuan kepada kita sebelum jam 3 semua sudah selesai. Pikirkan yang baik. Jadi kita berpikir bagaimana yang baik. Kalau kita biasa berpikir yang baik, pasti outputnya, hasilnya juga yang baik. Ya, bagaimana kita, besok pagi saya akan begini, harus yang gini, semua yang baik. Besok pagi saya harus bangun cepat, saya beresin tempat tidur saya nggak mau disuapin lagi, saya harus makan sendiri, bantu mama, bantu papa, dan abang-abang semuanya. Ada pikiran yang baik, ada hati yang baik.
Nah, semua yang baik itulah yang bisa kita berikan. Apalagi adik-adik sekolah minggu belum punya uang tau, belum menghasilkan karena uang masih dari orang tua, tapi untuk membantu orang tua, tanda ucapan syukur dan berterima kasih, pikirkan yang baik, berbuatlah yang baik, jaga hati supaya hati juga baik. Apa yang boleh dihasilkan, apa yang boleh diberikan, yang dilakukan tubuh kita haruslah yang baik. Itulah ibadah yang sejati. Ya, ini juga kita sedang beribadah. Tapi bagaimana kita setelah ibadah ini, itu juga ibadah. Karena ibadah ini menghantarkan kita untuk beribadah di luar ibadah ini. Jadi setiap hidup kita, setiap waktu kita yang diberikan Tuhan adalah beribadah. Oleh karena itu, berikan yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan jadilah yang terbaik. Itu sebabnya Rasul Paulus di ayat 2 mengingatkan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Wah, ada apa dengan dunia ini? Pada prinsipnya dunia ini jahat. Dunia ini menawarkan yang enak-enak saja. Coba perhatikan, ini makanan ada yang gak enak? Nggak ada. Semua yang makanan yang enak-enak. Tapi kalau semua kita makan itu, bisa saja kita overweight. Ya, tapi nggak sebesar ini lah, kan begitu ya. Dulu saya nggak sebesar ini, sekarang aja sudah sebesar ini. Artinya jangan terlalu banyak makan. Ingat, hati-hati. Apalagi sekarang ini banyak beredar makanan-makanan yang tidak sehat. Ya, jangan serupa dengan dunia ini. Dunia ini kadang mengajarkan kita hidup serakah. Maunya kita memiliki, kita lihat ada mobil yang bagus, kita ingin mobil yang bagus. Kita lihat bangunan atau rumah orang yang besar, yang indah, kita ingin memiliki rumah yang indah. Bisa. Tapi bagaimana kita mencapainya, itu yang perlu kita perhatikan, persiapkan. Belajarlah. Jangan serakah. Jangan menipu seperti pinjol-pinjol sekarang ya. Pinjaman online itu kan. Itu merusak kita. Jangan lakukan yang tidak baik. Permusuhan ada di dalam dunia ini. Ya, permusuhan, berkelahi, tersinggung, gampang menuntut dan lain sebagainya. Ya, marah-marah, tidak ada. Persaingan juga. Itu dari dunia ini. Tuhan tidak mengajarkan persaingan yang tidak baik. Tapi kalau bagi persaingan, Tuhan dan menurut Tuhan adalah bagaimana kita mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Belajar dan latih hidupmu supaya lebih baik. Nah, fokus kepada firman Tuhan. Fokus kepada apa kata Tuhan. Seperti pelaut, ya, nakoda itu, ketika ada gelombang udah terbalik-terbalik itu kapalnya, dia tetap memegang kemudinya. Gelombang bagaimanapun dia tetap mengarahkan kemudinya, dan ada kompas di depannya. Dia terus memegang kemudi dan memandang kompas. Itulah firman Tuhan. Gelombang apapun kita akan selamat. Adik-adik, fokuslah kepada Tuhan. Ingat, apa yang dalam tubuh kita itu harus kita persembahkan. Waktu yang kita jalani itu adalah ibadah kita. Yang penting Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas waktu yang indah ini. Kami bisa beribadah secara online bersama dengan adik-adik sekolah minggu yang ada di HKBP Sutoyo, bersama dengan kakak-kakak dan abang-abang guru-guru sekolah minggu. Kami percaya apa yang kami dengar melalui firman-Mu hari ini memberikan semangat bagi kami untuk bisa memikirkan dan melakukan apa yang terbaik untuk kami berikan sebagai persembahan kepada Tuhan. Karena ternyata Tuhan, persembahan bukan hanya uang saja, tapi persembahan adalah ucapan syukur, kelakuan yang baik, pikiran yang baik, hati yang baik, semangat yang baik, untuk kami tunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Berkati kami Bapak, berkati juga HKBP Sutoyo, berkati semua jemaatnya, sintuanya, pendetanya, guru-guru sekolah minggu juga, dan para remaja, dan semua orang yang mencintai HKBP Sutoyo. Berkati juga orang tua kami yang selalu mengasihi kami dan memberikan yang terbaik bagi kami, mencukupkan kebutuhan kami. Berkati saudara-saudara kami dimanapun berada. Berkati juga pemerintah kami yang sampai saat ini masih berperang melawan COVID, karena COVID masih ada bersama dengan kami. Oleh karena itu Bapak, mampukan kami, berikan imunitas yang baik bagi kami, berikan semangat kami untuk
bisa melakukan yang sesuai dengan kehendak Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta. Nah, Kak Tina akan menambahkan sedikit. Tadi Amang menjelaskan tentang persembahan. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang persembahan. Nah, persembahan itu ada yang berupa materi dan bukan materi. Persembahan itu apa sih? Amang sudah menjelaskan tadi bahwa persembahan adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat-berkat yang sudah kita terima, baik itu kesehatan, waktu, penglihatan, makanan, pendengaran, dan lain-lainnya. Nah, adik-adik, memberikan persembahan itu tidak diukur dari seberapa banyak jumlah persembahan kita. Jadi adik-adik jangan lupa untuk memberikan persembahan. Kalau bisa jangan adik-adik kumpul-kumpul dulu nih sampai 1 bulan baru adik-adik memberikan persembahan. Nah, kalau bisa adik-adik berikanlah persembahan adik-adik setiap minggu ke gereja. Baik itu ditransfer atau adik-adik menitipkan kepada orang tua yang datang beribadah di gereja. Oke, jangan lupa ya untuk memberikan persembahannya. Nah, adik-adik, persembahan itu tadi kakak sudah bilang tidak hanya berupa materi. Dalam firman Tuhan hari ini di ayat yang pertama dikatakan supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Nah, memberikan persembahan tubuh yaitu baik dalam bentuk tenaga, pikiran, hati, kemudian dalam bentuk seluruh anggota tubuh kita berikan kepada Tuhan. Nah, seluruh anggota tubuh itu ada pikiran, ada mata, ada mulut, ada tangan, ada kaki, ada waktu. Nah, kakak akan memberikan contoh dalam bentuk akal dan pikiran. Contohnya apa sih? Contohnya yaitu memikirkan hal-hal yang baik, merencanakan hal-hal yang baik. Misalnya setelah ibadah sekolah minggu, aku mau langsung mengerjakan aktivitas. Nah, itu memikirkan hal-hal yang baik. Setelah mengerjakan aktivitas, aku mau membantu mama. Aku mau membantu adikku mengerjakan aktivitas. Aku mau belajar. Aku mau bersih-bersih. Nah, itu adik-adik apa? Mempergunakan akal pikiran, mempersembahkan akal pikiran dengan memikirkan hal-hal yang baik. Bukan malah memikirkan habis ini aku mau ngumpetin nih handphone kakakku supaya nanti dia kecarian. Atau habis ini aku mau ngumpetin mainan adikku supaya nanti dia nangis. Bukan seperti itu adik-adik ya. Jadi tidak merencanakan hal-hal yang tidak baik, tapi adik-adik mempergunakan akal dan pikiran untuk merencanakan hal-hal yang baik, memikirkan hal-hal yang baik. Kemudian tadi itu mata dan telinga, yaitu adik-adik mempergunakan mata dan telinga untuk hal-hal yang baik, mendengarkan hal-hal yang baik. Contohnya mendengarkan firman, mendengarkan khotbah sekolah minggu, mendengarkan perintah orang tua, melihat hal-hal yang baik, menonton video ibadah. Jadi pada saat ibadah tidak dicepet-cepetin, tapi menonton dari awal sampai akhir. Kemudian tidak mempergunakan mata hanya untuk bermain games atau gadget. Terus melihat hal-hal yang baik, membaca kitab suci, belajar mempergunakan mata. Nah, itu kita mempersembahkan untuk mata dan telinga kita. Suka mendengarkan firman Tuhan dan suka mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan apa? Hal-hal yang baik. Kemudian lidah atau mulut. Contohnya itu adik-adik suka berkata-kata yang baik, tidak marah-marah, berkata-kata yang baik, kemudian memuji Tuhan menggunakan mulut. Kemudian kalau adik-adik punya talenta bernyanyi, maka adik-adik mempergunakan atau mempersembahkan talenta adik-adik dengan bernyanyi kepada Tuhan, menggunakan mulut
hanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan, bukan untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak baik ya. Kemudian waktu. Nah, mempersembahkan waktu contohnya itu mau beribadah dengan on time. Kemudian mau mengusahakan untuk melakukan saat teduh. Jadi menyiapkan waktu untuk melakukan saat teduh. Kemudian itu adik-adik bisa mempergunakan waktu adik-adik dengan baik. Adik-adik tahu waktu kapan untuk belajar, kapan untuk beribadah, kapan untuk membaca Alkitab, kapan untuk bermain. Nah, itu adik-adik sudah bisa untuk mengatur waktu adik-adik dengan baik. Itu sebagai salah satu contoh mempersembahkan hidup kita. Nah, adik-adik tadi dikatakan bahwa kita persembahan yang hidup adalah mempersembahkan tubuh kita. Nah, untuk itu kita perlu untuk merawat tubuh kita. Kita jangan membiarkan tubuh kita sakit. Untuk itu berusahalah untuk selalu memakan makanan dan minuman yang sehat dan bergizi. Supaya apa? Supaya kita sehat. Kemudian berusaha untuk menjaga tubuh kita supaya selalu sehat. Jangan sudah tahu nih misalnya tidak boleh memakan makanan pedas karena nanti sakit perut. Tapi adik-adik sengaja makan pedas, tahunya sakit perut. Itu berarti tidak menjaga tubuh kita. Kemudian sekarang masih banyak virus corona. Jadi jangan lupa untuk tetap melakukan protokol kesehatan. Supaya apa? Kita terhindar dari virus corona. Nah, adik-adik, persembahan yang baik itu sama dengan perbuatan yang baik. Jadi, mari kita sama-sama belajar, adik-adik dan kakak sama-sama belajar untuk melakukan hal-hal yang baik, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup kepada Tuhan dengan cara memikirkan hal-hal yang baik, berkata-kata yang baik, mempergunakan waktu kita untuk hal-hal yang baik, melihat hal-hal yang baik, mendengarkan hal-hal yang baik. Oke, bisa ya adik-adik ya. Selamat melakukan firman Tuhan dan tetap semangat untuk berusaha melakukan firman Tuhan dan menjadi anak-anak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Cerita kakak sudah selesai. Aktivitas hari ini yaitu adik-adik mencari tiga ayat Alkitab tentang persembahan. Ya, adik-adik mencari dan menuliskan 3 ayat Alkitab tentang persembahan. Contohnya nih, kakak memberikan contoh. Contohnya itu misalnya kakak menemukan di dalam 2 Korintus 8 ayat 12 dikatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah, itu sebagai contoh. Nah, di dalam ayat Alkitab banyak sekali ayat-ayat tentang persembahan. Jadi, aktivitas hari ini yaitu adik-adik mencari dan menuliskan 3 ayat Alkitab tentang persembahan. Oke, bisa ya. Nanti kalau sudah ketemu, silahkan ditulis di buku adik-adik 3 ayat Alkitab tentang persembahan, kemudian difoto dan dikirimkan ke grup orang tua. Kakak tunggu aktivitas kalian sebelum jam 3 sore. Oke adik-adik, selamat mengerjakan aktivitas. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Mang Pendeta dan guru kelas. Nah, adik-adik kita semoga firman yang dibawakan oleh Mang Pendeta dan kakak sekolah minggu bisa adik-adik lakukan di dalam kehidupan hari sehari-hari. Nah, adik-adik kita akan membuka persembahan untuk adik-adik bisa membuka persembahan ke rekening gereja di bawah ini, atau adik-adik juga bisa titip ke orang tua yang mau pergi ke gereja untuk memberikan persembahannya ke gereja. Nah, adik-adik kita akan mau menyanyikan lagu persembahan kita sambil bangkit berdiri. Tiada ragu lagi dari nyanyian rohani 638.
marilah kita mendoakan persembahan yang akan kita serahkan ke gereja. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, tetap semangat, tetap laksanakan protokol kesehatannya, dan sampai bertemu lagi di minggu depan. Dadah, shalom, Tuhan Yesus memberkati.